Siang hari di Pelantar Gurindam 12 selalu dimulai dengan suasana yang lembut. Angin laut berhembus pelan, membawa aroma asin yang menyentuh pelan di udara. Pedagang mulai menata dagangan, sementara gelombang kecil memecah di bawah pelantar, seperti ritme yang sudah mereka kenal sejak lama. Gurindam 12 bukan sekedar tempat singgah, ia tumbuh menjadi ruang berkumpul warga, tempat usaha kecil mengambil napas, dan wajah kota yang memperlihatkan kedekatan masyarakat dengan laut. Namun di balik keramaian itu, mulai muncul pertanyaan, apa yang akan terjadi jika pengelolaannya berubah? Bagaimana nasib pedagang yang tiap hari menggantungkan hidup di sini? Dan apa arti perubahan ini bagi mereka yang menjaga, berdagang, dan datang menikmati tepi laut? Dorongan itulah yang membawa kami, kelompok 4, turun langsung ke lapangan. Kami datang bukan sekedar merekam gambar, tetapi mencoba memahami denyut kawasan ini. Melihat apa yang terjadi di balik aktivitas harian, dan mencari jawaban tentang masa depan Gurindam 12. Lama sebelum menjadi tempat yang ramai seperti sekarang, kawasan ini hanyalah tepi laut yang sunyi di pusat kota Tanjung Pinang. Gagasan penataan pesisir hingga lahirnya kawasan Gurindam 12 mulai muncul pada akhir tahun 2017 dan kemudian dibahas dalam APBD Kepri 2018. Setelah melalui proses perencanaan, lelang, dan penyusunan dokumen lingkungan, pembangunan fisik resminya dimulai pertengahan 2018. Penataan dilakukan secara bertahap melalui pembagian zona sepanjang koridor tepi laut. Zona 1A dimulai dari Pelabuhan Sri Bintang Pura hingga depan kantor marinir sepanjang 550 meter. Dilanjutkan zona 1B dari kantor marinir menuju Taman Tunjuk Langit sepanjang 118 meter. Pembangunan kemudian berlanjut pada zona 2A dari Taman Tunjuk Langit ke Jembatan sepanjang 1.250 meter. Zona 2B di area jembatan sepanjang 562 meter dan zona 2C dari jembatan menuju Teluk Keriting hingga Batu Hitam sepanjang 600 meter. Secara keseluruhan, kawasan Gurindam 12 membentang sekitar 3,8 km di sepanjang pesisir Tanjung Pinang, menghubungkan pelabuhan, ruang publik, hingga area permukiman tepi laut. Nama Gurindam 12 sendiri dipilih sebagai identitas budaya Melayu, terinspirasi dari karya Raja Ali Haji, sebuah pengingat bahwa laut bukan sekedar batas kota, melainkan bagian dari kehidupan dan nilai masyarakat Kepulauan Riau. Menjelang sore, Gurindam 12 mulai bergerak lebih cepat. Kapal-kapal kecil hilir mudik membawa penumpang dari pulau-pulau sekitar. Arus transportasi laut ini menjadi bukti bahwa kawasan ini memang nadi kecil maritim kota, menghubungkan masyarakat, kebutuhan, dan perjalanan. Di Pelantar, pedagang membuka lapak, menghidangi jajanan sore, minuman dingin, serta makanan pesisir. Semuanya bergantung pada pengunjung yang datang menikmati angin laut. Dari sini terlihat jelas bagaimana laut ikut menggerakkan ekonomi harian. Meski begitu, beberapa titik masih terlihat kurang tertata, seperti struktur yang mulai rusak, ruang yang sempit, serta lapak yang berdempetan. Aktivitas tetap berjalan, namun belum sepenuhnya nyaman. Tetapi potensi kawasan ini tetap besar. Laut di depannya adalah daya tarik, dan aktivitas masyarakat di sekitarnya adalah denyut yang membuat tempat ini hidup. Belakangan, muncul wacana melibatkan pihak swasta dalam pengelolaan Gurindam 12. Tujuannya sederhana, penataan yang lebih rapi, fasilitas yang lebih terurus, dan kawasan yang lebih aman.
Namun setiap perubahan membawa pertanyaan. Penjaga pelantar ingin tahu apakah pekerjaannya akan berubah. Pedagang bertanya-tanya, apakah mereka tetap punya tempat yang terjangkau. Pengunjung berharap suasana laut tetap bebas dinikmati tanpa sekat atau batas. Karena itu, kami memilih untuk tidak menilai dari jauh. Kami ingin mendengar langsung dari orang-orang yang hidup bersama pelantar ini setiap hari. Baik, saya di sini akan mewawancarai salah satu pengunjung dari TPL. Boleh perkenalan dengan nama dan tanggal lahirnya, Pak? Perkenalkan, nama saya Fadri, tanggal lahir saya 24 November 2006. Oke, Bang Fazri, saya mau nanya nih, Bang. Kalau datang ke sini biasanya Abang ngapain aja, Bang? Oh, kalau untuk datang sini saya biasanya suka jogging, terus lihat-lihat makanan yang jualan ada di sini. Setelah beberapa bagian ditata, perubahan apa aja yang paling Abang rasain? Untuk perubahan yang ada di Tanjung Pinang daerah sini ya. Untuk perubahan di sini mungkin di fasilitas di Taman Gurindam ini sebelumnya untuk di Kota Tanjung Pinang ini dulu tidak ada. Setelah ada perubahan zaman, Kota Tanjung Pinang ini dibangun untuk wisata yang lebih bagus. Oke, Bang. Oke bang. Terus kalau boleh kasih saran, bagian mana yang sebaiknya diperbaiki supaya tempat ini jadi makin nyaman, Bang? Mungkin yang bisa diperbaiki di fasilitas UMKM-nya agar untuk para UMKM bisa lebih nyaman untuk berjualan di daerah sini. Nama Natasha, tanggal lahir tanggal 6 bulan 7 2004. Menurut kakak, apa keuntungan berjualan di area Taman Gurindam dibanding tempat lain? Menurut saya di tempat ini ramai, terus tempatnya juga strategis ya Kak. Kemudian juga biaya jualannya juga lebih murah dibanding tempat-tempat yang lain. Dari cerita para penjaga, pedagang, dan pengunjung, terlihat bahwa laut memberi peran yang sangat besar pada kehidupan di Gurindam 12. Kapal yang datang, pengunjung yang menikmati angin sore, dan pedagang yang membuka lapak. Semuanya membentuk satu lingkaran ekonomi yang saling menguatkan. Potensi UMKM di kawasan ini sebenarnya luas. Selama laut tetap menjadi pintu aktivitas warga, pedagang akan selalu punya ruang untuk tumbuh. Namun kondisi lapangan juga menunjukkan perlunya perbaikan, mulai dari penataan lapak, kebersihan, hingga keamanan tepi pelantar. Perubahan yang dilakukan harus seimbang, ruang usaha tetap ada, lingkungan laut tetap dijaga, dan kenyamanan pengunjung tidak hilang. Bila semua berjalan selaras, Gurindam 12 bisa menjadi ruang maritim yang bukan hanya hidup, tetapi juga berkelanjutan. Dari seluruh percakapan, suara pedagang kecil menjadi bagian yang paling menyentuh. Kami takut tak sanggup menyewa, ucap seorang pedagang yang sudah bertahun-tahun berjualan di pelantar ini. Mereka tahu kawasan ini perlu diperbaiki, tetapi mereka juga takut kehilangan ruang hidup. Bagi mereka, Gurindam 12 bukan sekedar tempat jualan, tetapi tempat mereka menggantung harapan. Anak-anak mereka sekolah, dan keluarga mereka bertahan. Di titik inilah terasa bahwa pembangunan pesisir bukan hanya soal bangunan, tetapi tentang manusia yang hidup di dalamnya. Dari perjalanan kami, Gurindam 12 memperlihatkan satu hal. Laut bukan hanya pemandangan, ia sumber kehidupan, identitas, dan cerita banyak orang. Penataan memang perlu, perubahan memang tak bisa dihindari. Tetapi harapannya hanya satu, UMKM, masyarakat, dan kawasan pesisir dapat tumbuh bersama tanpa ada yang tersisih. Gurindam 12 adalah wajah maritim Kota Tanjung Pinang, dan masa depannya seharusnya tetap menjadi ruang yang terbuka, hidup, dan bermanfaat bagi semua.